Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Istanusya, calon guru penggerak angkatan 8 SD Negeri 1 Kota Pagar Alam. Di sini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran hendaknya berpihak pada murid. Apakah yang dimaksud pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut? Di antaranya yaitu student center, tulus dan ikhlas, merdeka, dan budi pekerti. Student center adalah pembelajaran yang berfokus pada murid. Murid sebagai subjek, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan motivasi. Tulus dan ikhlas. Sebagai seorang guru, tidak patut banyak menuntut hak, tetapi harus tulus dan ikhlas untuk memuliakan peserta didik. Merdeka. Dalam menuntun, anak diberi kemerdekaan dalam belajar, namun tetap diberi arahan agar anak tidak kehilangan arah. Pembelajaran yang berpihak pada murid yang keempat, yaitu bermain. Dunia anak adalah bermain. Kalau pembelajaran yang dilakukan laksana permainan, maka akan menghilangkan kejenuhan pada anak di saat proses pembelajaran. Selanjutnya, konsep dasar pendidikan yang diusung oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menuntun. Pendidikan hanya menuntun, hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena pada diri peserta didik sudah memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus memberi fasilitas yang terbaik untuk menjadikan apa yang ada pada diri murid ke arah yang lebih baik. Yang kedua, yaitu kodrat alam. Pendidikan harus sesuai dengan lingkungan, tempat tinggal, dan kearifan lokal peserta didik. Yang ketiga, yaitu kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan perspektif global. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, budi pekerti, yaitu keseimbangan hidup antara cipta, karsa, dan karya. Peserta didik dilatih memahami kemampuan diri dan mengelola diri sehingga terbentuk kesadaran sosial. Peserta didik mampu membuat keputusan yang membuat mereka menjadi bertanggung jawab. Kita ingat kembali semboyan Ki Hajar Dewantara yang berbunyi Ingarso Sung Tulodo. Guru harus menjadi contoh dan panutan bagi peserta didik. Ing Madya Mangun Karsa. Guru harus mampu membangkitkan semangat atau motivasi murid untuk belajar. Dan Tut Uri Handayani. Guru harus memberi dorongan, motivasi atau arahan kepada murid. Terdapat beberapa tantangan dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di antaranya yaitu kurangnya semangat peserta didik dalam belajar, kurangnya percaya diri pada diri murid, hasil belajar yang masih rendah, kemampuan guru yang belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk mengatasi tantangan dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut, solusi yang dipakai yaitu menerapkan metode atau model pembelajaran yang bervariatif untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar murid. Guru harus berusaha menjadi contoh dan teladan terbaik bagi murid. Guru harus meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan, workshop, dan seminar-seminar.
Demikianlah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.